Jadi ada ini mitra Pak di sama Bundes pada tadi, ya beliau jadi memberikan ilmunya pada kita untuk melaksanakan budidaya ikan minas indolog. Jadi semoga bapak-bapak di kampus saya bisa jaga kebahagiaan sidangnya. Jadi mungkin untuk menggunakan waktu saya persilakan saya Iya. Oke, saya masuk kepada materi tentang teknologi budaya tempat dulu, yaitu fokus pada budidaya biasa. Sedikit saya ingin sampaikan kepada para pembudidaya sepak bola budaya. Berbicara masalah prospek budidaya ini, sebenarnya ini proses kami bukan seperti mana tadi yang dirasakan ibu bahwa sebenarnya untuk bulan-bulan ini kita pengenalan sebenarnya di pengenalan itu dikali pembahasan kita masih cukup produksi yang tinggi yang membuat terkendala berapa harga turun kemarin karena pengiriman kemurahan itu yang dialih oleh Jawa. Jadi sampai di Morowali sekarang itu harga ikan yang perlu hidup untuk budidaya nila itu hanya 27.000 per kilogram. Nah, kemudian penyebab sebenarnya bulan-bulan beberapa bulan ini kenapa harga nila itu turun drastis, termasuk karena suplai dari kabupaten Sidrap dengan Maros itu besar sekali. Jadi Sidrap itu sekarang potensi budidayanya mencapai 400 ton per bulan. Disusul oleh Maros. Maros itu kurang lebih 600 ton per bulan. Itu produksi budidayanya. Makanya sebenarnya kalau kita melihat dari tahun-tahun sebelumnya, sebenarnya sentra budidaya itu sebenarnya ada di Kabupaten Bangka. Namun beberapa tahun terakhir ini kita tersingkirkan oleh Kabupaten Maros dengan Kabupaten Sidrap. Sementara ini Pak, saya untuk prospek budidaya bulan depannya insya Allah ini akan sangat menjanjikan. Apalagi nanti kalau Badan Misi Nasional sudah memutuskan kalau nilai ini bisa masuk di makanan revisi. Terakhir informasi dari salah satu perusahaan yang ada di Maros itu kebutuhan per bulannya untuk dia itu 60 ton per satu perusahaan untuk menyuplai gizi nasional ini. Coba ya. Kemudian itu sedikit informasi ya. Kemudian ada juga beberapa sebenarnya sektor budidaya yang sangat berpeluang, yaitu budidaya pandau. Karena permintaan kemarin dari di daerah Banses saya kan terakhir waktu lama kita kontrak dengan salah satu pebisnis yang ada di Jakarta itu 20 ton per 100 ton per bulan untuk pandeminya, yaitu size 4 sampai size 8 dengan harga 20.000 itu. Jadi kalau misalnya bapak-bapak ini budidaya di sektor budidaya, saya kira ini sangat menjanjikan di kemudian hanya. Oke Pak, saya langsung masuk saja di materinya. Mohon maaf sebelumnya karena saya tidak memiliki presentasi karena ini biasa saya ketika saya tahu ke masyarakat. Sebenarnya untuk hari ini saya sangat hukum karena terakhir saya bawa materi pada saat itu di Kabupaten Kode pada saat itu untuk budidaya untuk budidaya mantan secara intensif. Dan alhamdulillah untuk sekarang di Pandan itu produksi mantannya di Kode itu meningkat 2 kali lipat setelah kami melakukan penyerahan. Oke Pak, saya jelaskan terlebih dahulu apa sih itu yang dimaksud dengan biodom. Jadi kita kembali sejarah biodom ini pertama kali sebenarnya ditemukan di Timur Tengah, tepatnya di Israel pada saat itu. Jadi teknologi biodom ini sebenarnya bukan cabang budidaya perikanan, melainkan cabang ipal pengolahan limbah. Makanya ketika kita berbicara tentang biodom, otomatis kita berbicara tentang pengolahan limbah. Karena kenapa? Budidaya ikan secara biologis itu kita tidak diusahakan untuk tidak ganti air sampai panen. Karena
Dan ini teknologi IPA ini tadi, jadi sejarahnya itu dari Timur Tengah pada saat itu di Israel. Jadi pada saat itu APBD melakukan penelitian di Israel sehingga dia menemukan pertama kali teknologi biopolok itu dan dipakai untuk budidaya udang faname di biopolok. Dan alhamdulillah pada saat dia uji coba pertama kalinya, dia mendapatkan hasil panen, AgriMedel mendapatkan hasil panen 25 kilo per meternya pada saat itu. Nah, hingga akhirnya datanglah murid yang AgriMedel namanya Yorang. Yorang ini dari Eropa masuk ke Indonesia. Itu tahun kalau saya tidak salah ingat itu kisaran 2017. Pada saat itu melakukan pelatihan di Indonesia dengan nama pelatihannya itu adalah Biopolok 165 pada saat itu. Jadi dia menguji coba biopolok dengan lele. Jadi dia mengadopsi prinsip dari AgriMedel ini, orang ini masuk ke Indonesia dengan menggunakan komoditi lele pada saat itu. Dan alhamdulillah berhasil. Sehingga pada saat itu dari KKP kalau saya tidak salah ada bantuan secara nasional yaitu bantuan terpal untuk seluruh Indonesia untuk kelompok pada saat itu. Namun terkendala lagi pada saat itu rata-rata budidaya kita gagal karena ada salah satu faktor yang tidak sesuai, faktor ini tidak sesuai pada proses budidaya. Nah, setelah itu masuklah di orang di Indonesia, di akhirnya berkembanglah budidaya kita ini secara biopolok terpal ini karena dibesarkan lagi oleh Hadi Sugito dari Dinas Kinado. Hadi Sugito itu kemudian membuat pelatihan namanya biopolok 651. Nah, dari sana lah sehingga Hadi Sugito menyimpulkan bahwa sebenarnya budidaya biopolok itu terdiri dari dua suku kata yaitu bio dan blok. Bio artinya kehidupan, sedangkan blok itu adalah gumpalan. Sehingga pengertian dari biopolok itu adalah budidaya yang di dalamnya terdiri dari sekumpulan makhluk hidup yaitu bakteri, fitoplankton, zooplankton yang terdiri dari gumpalan untuk menjadi makanannya kembali ikan ini. Jadi proses biopolok itu harus membutuhkan 4 hal yaitu ikan, kotoran ikan, bakteri kemudian menjadi blok sehingga kotoran ikan itu menjadi pangan alami kembali kepada ikan. Sehingga MCL tadi bisa diberikan. Kalau tadi dari budidaya bawah tanah MCL-nya 1:1. Kalau biopolok kalau berhasil itu bisa 1:2,8. Ya setiap 1 kilo daging yang kita hasilkan, setiap 1 kilo daging yang kita hasilkan itu menggunakan pakan 0,8 kilogram. Itu kalau budidaya biopolok. Makanya yang membuat sebenarnya budidaya biopolok ini masih kurang diminati karena biaya investasinya yang cukup tinggi. Makanya kita dimana kami berikan sepakat untuk tampil sebagai penyuluh, terkadang kami menyarankan kepada petani untuk sebenarnya berbudidaya di kolam tanah karena di kolam tanah itu hasilnya jauh lebih menjanjikan. Apalagi kalau misalnya ada petani misalnya di lahan sawah 1 hektar itu tempatnya bisa sampai 10.000 walaupun tidak dikasih pakan 6 bulan itu sudah bisa panen. Insya walaupun kita cuma menggunakan pupuk. Jadi kalau berbicara masalah teknologi biopolok itu biayanya kadang tinggi. Oke. Dari biopolok itu untuk biaya investasinya, tentu misalnya prosesnya juga agak ribet karena itu memiliki hitung-hitungan. Dalam proses budidayanya kita membutuhkan perhitungan. Contoh tadi, secara pemberian pakannya harus sekian. Ketika berlebihan pakan, otomatis mikrab di dalam bulan itu akan bertambah. Sehingga akan menjadi racun bagi ikan itu sendiri sehingga terjadi kematian. Jadi agak ribet. Makanya kalau kalian berandang kalau panen lebih baik ketika ada program ini lebih baik kita pakai program tanah hanya untuk budidayanya. Tapi itu sangat menjanjikan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Alhamdulillah kemarin kalau hari bisa itu luas 25 hari alhamdulillah panennya 2,5 ton. Pakan yang kami gunakan itu 60 dasarnya itu 2 ton lebih, ecnya 0,5 lebih. Alhamdulillah aslinya walaupun harga ikan sekarang hanya 23 sampai 27, lumayan unggulnya bisa sampai 15 juta dulu per siklusnya untuk satu kolam. Iya.
Iya, lokalnya masih ada di sini. Kami ini sudah ditangkap untuk ini saya balik. Sebenarnya hari ini ada di kemarin saya sebenarnya. Namun disampaikan kepada Ibu Mari bilang untuk mengisi tidak terkait. Lanjut lagi, jadi berbicara masalah teknologi 4 sebenarnya teknologi daya itu banyak sekali macamnya Pak. Ada di internet sirkulasi, ada air mengalir, itu banyak macamnya. Nah, jadi sebenarnya teknologi biokron dan teknologi vaksinasi ini cocoknya sebenarnya digunakan di daerah perkotaan. Kenapa cocoknya digunakan di daerah perkotaan? Karena teknologi ini itu hanya membutuhkan lokasi yang sempit. Kalau misalnya ini hanya hitung-hitungan jika kita berbicara tentang biokron. Jadi satu kolam yang bintang 4 itu hanya mampu menghasilkan 250 kilo. Sementara pakan yang kita gunakan terkadang itu bisa sampai 10 Pak. Belum biaya listriknya. Sehingga ketika kita hitung gitu, HPP-nya itu 20.000 per kilonya. Sementara kalau harga ikan hanya 21.000, otomatis petani cuma dapat 1.000 per 4 bulan saja. Kalau misalnya 4 bulan berbicara tentang teknologi 4 bulan proses panen dengan panen 250 kilo yang petani hanya bisa dapat 250.000. Itulah andai tidak ada support dari pemerintah, teknologi biologi itu sangat bagus. Kenapa saya katakan sangat bagus? Karena itulah yang membedakan kita dari daerah Jawa. Kalau di daerah Jawa, ikan yang dibudidayakan secara biologis itu ikannya jauh lebih bagus dibandingkan yang dibudidaya di bawah tanah. Jadi dia memiliki nilai jual lebih, bisa sampai 35 per kilo. Namun kita di sini kendalanya di Sulawesi Selatan karena tidak ada coaster besar yang siap untuk melakukan prosesi, sehingga harga ikan budidaya biokron dengan harga kolam tanah itu disamakan, bahkan lebih murah biasanya kolam biokron. Karena kenapa? Kolam biokron itu hasil ikannya itu dia jauh lebih, maksudnya tidak lebar, jadi kecil-kecilian. Sehingga ketika masuk di bakul, contoh saja size 4, itunya size 5. Sementara bakul kita di sini, bakul kita beli ikan ini, dia belinya sistem per apa yang namanya? Sistem size. Bukan beli kilo. Yang walaupun misalnya naik 4, kalau size dia ke 5, dia beli dengan angka 5. Sementara angka 5 dengan angka 4 itu beda jauh. Contoh saja sekarang harga size 2 sampai size 4 itu 27.000, kemudian untuk size 5-nya sekarang 22.000. Itu beda 5.000 per kilonya. Jadi ujung-ujungnya petani itu juga akan mengalami kerugian. Ya, jadi saya lanjut tadi di daya biokron, tapi perlu kita ketahui bahwa ini adalah bersifat lanjut, makanya kalau perbandingan antara kolam biokron dengan kolam tanah, kalau misalnya kolam tanah itu, contoh baru-baru ini kita di Maros, alhamdulillah ada 7 hari itu panennya itu 5,3 ton menggunakan 4 kincir. 7 hari dia panen di 5,5 ton dengan 4 kincir. Sementara kalau kolam biokron itu yang meter 8, itu perbandingan dia cuma mampu 1,5 ton. Itu perbandingannya. Kalau jadi lebih sebenarnya lebih menguntungkan ketika kolam tanah dibandingkan kolam biokron. Kemudian desimonya mungkin ini tidak digunakan kalau di kolam tanah itu sebenarnya ini kita gunakan hanya sekitar 2 sampai 3 cm. Itu harga bibitnya jauh lebih murah dibandingkan 8 sampai 10 cm. Iya, iya. Tadi kenapa dikatakan dengan BHA lebih menguntungkan kalau kolam tanah. Sekarang ini pertimbangannya dari makan lebih banyak dipakai untuk dari biokron. Kalau di biokron itu jumlah makan yang pakai sangat sedikit Pak. Perbedaannya itu MCR-nya jadi kurang terpakai itu karena ada sisa-sisa kotoran yang terkena kembali Pak. Kemudian sangat berbeda. Yeah.
Kalau saya dengar dari banyak pelaku-pelaku tambak pada Pak Hasim kemudian nah, kan kita di sini rata-rata orang pakarnya pakai kami apa itu? Ini laki yang namanya Ya, sedangkan kalau kami tak ada pakarnya. Jadi kira-kira risikonya ini bagaimana? Begini Pak, kalau kita berbicara masalah budaya, ini sebenarnya itu ketika kita melihat kandungan proteinnya, dia cuma kandungan protein udang. Jadi dia hanya memiliki unsur kampung saja sebenarnya. Kenapa di Kabupaten Pangkal Pinang menggunakan mie Pak Mil? Karena dianggap juga bahwa ikannya besar tinggi dan tidak mie. Tetapi kalau kita pakai pakan pabrikan pada tempat itu bisa jauh lebih baik Pak. Kalau di kolam renang. Contoh saya tahu usaha yang lain kan kalau nilai itu 50.000 Pak. Nah, kalau kita pakai ini paling tomatnya hanya sampai 10.000 bahkan 5.000. Jadi kalau kita mau meningkatkan hasil, setidaknya kita akan menggunakan pakai pakan. Jadi lebih menguntungkan kalau pakan yang buatan daripada mie. Ya, Karena selama bobotnya itu bahkan bobotnya nutrisinya itu beda. ini yang saya rapi tadi yang lebih menguntungkan kita pakai Kalau kalau pakai nasi. Iya. Contoh misalnya bulan hari Pak, kita pakai 68, muntahnya masih ada ini. Oh iya. Kayak 68 hasilnya kita kurang 2 ton. Itulah sekarang yang perlu di apa? Di apa bikin di dekat di rumah. Ini karena kita hanya menginginkan kurangnya biaya dengan hasil yang maksimal. Dan kalau itu Pak, saya kesal Pak ya. Kalau misalnya ada lokasi 1 hektar, harga bagusnya kalau kita cuma di bawah 7.000 saja. Karena kalau walaupun tidak dikasih makan, itu 4 bulan dia pasti bisa panen di 3-4-5 ya. Tadi tidak mengganggu Pak maksimalnya. Saya tanya kemarin kebetulan ada panggilan dan belum ada tanya. Saya bagaimana ketimbang maksudnya Pak pemberi dana lagi deh. Kita tetap makan ini ada itu sampai itu. Iya, dan makanya sebenarnya ini sebenarnya yang sudah Pak. Dan bagaimana kita budidaya tradisional, tapi akan sentimensinya masih di dalam sehingga betul petani itu bisa meningkat. Contoh misalnya, kalau misalnya kita pakai intensi penggunaan pakannya 100%, kalau kita sehingga tradisional bisa dikurangi sampai 20-50%, sehingga hasil petani itu meningkat. Nah, itulah sebenarnya bagian-bagian seperti itulah sebenarnya yang dilakukan oleh masyarakat sebenarnya. Daripada kita memasukkan teknologi, tetap di daerah kita masih apa maksudnya? Situasi kita tidak memungkinkan untuk itu. Kenapa saya katakan? Karena soal tidak ini kualitas ini, karena tidak ada portal semakin mampu dengan harga lebih yang dibudidayakan dan menggunakan teknologi laguna. Itu. Jadi kalau saya sarankan lebih baik kan kita sebut tradisional saja, hasilnya jauh lebih bagus. Paling bagusnya bangsa kita. Untuk Pak 1 hektar itu kita mampu panen 2 ton. Ini pakai lebih 500 kilo. Oke ya. Ini mau jauh lebih bagusnya dia di masyarakat dari ini. Seperti itu Pak. Saya mau bahwa ada juga ini sebenarnya pengaruh juga terhadap hasil produksi yaitu pada satu zaman makan. Jadi untuk meminimalisir penggunaan pakan di kolam tanah itu alangkah bagusnya kalau kita lahir dan sampai rata-rata kemudian kita tabur pakai dolomit di kapur. Dosisnya itu 10 ppm kemudian ngasih kukunya jangan pakai urea. Paling bagusnya PSP. Saya kemarin takut. Iya. Yang paling ada tidak PSP kita pakai Boskar. Iya. Tapi dosisnya jangan terlalu banyak. Bagi tanya kalau saya rekomendasi biasa itu gua 1 cukup. Nanti untuk susulan itu bisa kita kasih 10 kilo per setiap minggunya. Tapi jangan di depan rata Pak. Jangan terlalu rata. Bagusnya itu kalau kita simpan di karung, baru ibu coba aja malah simpan di tengahnya. Jadi batunya itu akan bertumbuh setiap harinya. Itu buku susulannya. Jadi tidak bisa terlalu banyak buku yang kita gunakan, tapi aslinya itu bisa maksimal. Itu yang kami terakhir lagi di Indonesia juga penonton ini yang ada 4 hektar lahan alhamdulillah kode padi ini orang cantik itu sampai 11 itu ada itu gambar
Ya. Tapi sudah tidak Pak, kalau kita ini 3 bulan sudah hari. Tapi sebenarnya jadi itu tidak ditebak. Dia tewak. Kami oh iya di hanya aku lucu bagaimana kali saya panggil kali si pengen kalau di tengah Pak. Iya. Iya. Nanti kita akan setiap hari Selama ini kan apa bagaimana biasanya kalau kita kita pada kemudian itu biasanya dia kan komandannya Pak. Kalau datang siang biasanya kita langsung iya iya jadi kalau sedikit dari sedikit gitu itu sesuai dengan kebutuhan kita ya Pak. Karena kita Udah habis ini. Habis semua sebenarnya jadi pupuk ini isi sebenarnya lagi. Yo, banyak yang bertanya. Biasanya itu kan kalau kita kan yang penting pada saat proses hamil jadi itu kitanya rentran juga. Jadi dia bisa memancing kecepatan imun sehingga wilayah Bandung. Karena substratnya yang menungkan itu yang membuatnya sebenarnya adalah variabel tidak kuat. Makanya kemudian bisa digunakan tapi jangan terlalu banyak. Makanya lebih bagus pakai Mosca karena di situ dia sudah lengkap, ada ureanya, ada SD di dalamnya, ada kaliumnya, dan itu cepat proses pembuatannya. Kalau ada pupuk organik sebenarnya juga jauh lebih bagus, tetapi pupuk organik yang matang, misalnya kotoran ayam tapi yang sudah matang itu dan hijau, jangan langsung selesai ya, tapi kita nggak ada itu langsung selesai itu tidak berfungsi. Sebentar. Sini. Ya, kalau bukan sesi pertanyaan. Nanti aku tanya memang di Pak, aku yang masak. Ya, abe, makan. Ya, lo aku tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat sering sekali saja ada pelatihan teknologi terbaru nih. Jadi saya juga mau bertanya Pak masalah apa jomblo dengan tanpa yang lanjut karena sudah menjelaskan tadi jomblo itu sangat susah betul karena kami sudah laksanakan itu kami tidak berhasil Pak jomblo ini lokasinya di samping rumahnya Pak Aiba. Jadi saya bertanya Pak, memang resikonya ini dengan sangat tinggi. Coba saya juga mau bertanya kalau goblo misalnya Pak, goblo itu apa? Dan karena saya ibu penyakit, kondisinya apa yang menyebabkan ini Pak? Saya mau saya tanyakan, makasih kalau berlangganan. iya pas sana sama siapa cuma panggil di tempat desa kan panggil tempat. Baik, jadi tadi mohon izin, jadi saya langsung saja terkait kalau saya masalah living Pak, karena terkait masalah living, apakah ada mata yang itu ikan meminjam liang di tambak? Artinya sepengetahuan saya karena ada beberapa tetangga kemari katanya ada jangka waktu berdasarkan jenis bibitnya, kalau lewat masanya itu dia memijah sendiri di tambak, kemudian dapatnya mungkin ada petani memelihara. Apakah hal ini juga bisa terjadi di pemeliharaan bioprom? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang mau bertanya? Kasih ini dulu. Kalau tidak ada lagi menjawab. Pertanyaan pertama tadi yang apa tadi pertanyaannya masalah penyakit yang ikuti. Saya bertanya Pak, kalau
itu di awal tebar atau proses sudah masuk klubnya. Udah penebaran ya? Penebaran. Jadi itu sebenarnya susahnya diobrol. Karena kenapa? Langkah-langkah yang tidak tepat itu bisa mengakibatkan penyakit masuk di inilah. Contoh, rintik bumi itu merupakan penyakit jamur, Pak. Dan itu semua didapat di kolam terpal, pasti kolam terpal. Beda dengan kolam tangan. Jadi makanya, itu kita harus lakukan treatment awal terlebih dahulu pada saat proses budidayanya. Makanya langkah-langkah budidayanya harus cepat. Kemudian kita harus pilih benar-benar ini yang asalnya bukan dari kolam tanah. Asalnya memang dari kolam terpal. Kalau bukan dari kolam terpal yang di saya, kalau kita sudah mulai budidaya biofilm, 1 hari 2 hari itu pasti mudi. Dan kenapa? Iklimnya itu iklim kolam tanah dengan kolam terpal itu berbeda. Nah, makanya pada saat tahap persiapan kita sangat usahakan lakukan iklim yang benar. Langkah-langkah yang benar itu pertama yaitu kita harus sterilkan kolam terpalnya, Pak. Untuk menghindarinya, Pak toh. Jadi kita harus sterilkan kolamnya menjadi air 30 cm, air bersih, Pak toh, air bersih. Kemudian kita kasih garam. Garam itu 1 kilo per meter kubiknya. Kemudian didiamkan selama 3 hari, kemudian tempat benihnya. Setelah 3 hari, benih itu ditebar, Pak. Benih itu ditebar, baru kita akan awasi dulu. Dosisnya hanya bisa diberi 1% dari itu. Kemudian baru kita dukung plongnya. Kalau misalnya ikan itu, bilik ikan itu belum sehat, kemudian plong itu masuk, berarti lama itu akan terjadi kematian terlalu banyak, dan kemudian akan timbul penyakit-penyakit seperti itu, misalnya gini putih, atau misalnya ekornya itu habis. Karena di biofilm itu ada 2 macam yang mengakibatkan matinya ikan, yaitu ada tentang penyakit kemudian kualitas air. Kalau kualitas airnya yang kurang bagus itu pecah empedu, berarti dia warna hijau di sininya. Tapi kalau karena penyakit berarti dia itu lagi sampai di titik uji itu, Pak. Begitu. Jadi cara antisipasinya itu tadi hanya 1, kurang airnya lagi, karantina ulang kemudian menutup. Itulah beliau itu tambah lagi. Bisa tambahkan. Ada lagi dari ini. Tadi saya ingat ada penyampainya Bapak menyangkut masalah penggantian air dengan biofilm, ya. Tadi mengatakan dia tidak tukang airnya, ya. Karena kalau kami melihat itu, kalau tidak di penggantian air akan terjadi pembusukan. Langkah-langkah apa sehingga kita tidak mengganti air? Langkah-langkah apa yang bisa kita ambil? Apa yang kita berikan, Pak? Karena 1 minggu saja tidak diganti airnya, busuk gitu. Kalau jomblo, Pak, kalau di air biasa, dia 1 bulan tidak dikasih apa-apa itu tetap juga besar. Coba ini jomblo karena memang sangat susah ini, Pak. Terima kasih. Makanya ya, Pak, kita harus usahakan dulu karena budidaya jomblo, karena budidaya tidak semua kolam terpal itu bisa dikatakan budidaya biofilm, Pak. Jadi biofilm itu adalah sistem budidaya. Makanya kalau misalnya kita tidak mau ganti air, ya itu lakukan pemberian, masukkan bloknya di dalam. Biasanya yang digunakan untuk membentuk blok itu adalah bakteri jenis Bacillus subtilis. Kemudian ditambahkan dengan bola 1 gramase. Kemudian kita pakai kabut. Itu yang membuat jadi terurai toksikotokan sehingga kotorannya kembali menjadi makannya, Pak. Jadi air orang itu tidak ada tahu, kita tidak ada diganti sampai hari insya. Yang penting hidupnya itu sehat. Gitu. Ya, probiotik kalau asalnya sih di pembudidaya biofilm namanya probiotik seperti itu, Pak. Probiotik, ya. Iya. Apa tadi namanya? Bacillus, harganya itu hanya 20 ribu per bungkus, Pak. Maksudnya, kemudian polanya dosisnya itu 10 gram per 1 gram. Mulasnya itu 100 ml atau mula pasir, lebih bagus sudah pas tepat. Kemudian dari itu akan bunyi. Rasanya juga dia akan manis-manis di sedikit.
Ilan berapa? Bulan. Beli campuran pasti. Oke, sudah Pak. Ya, pertanyaan Pak Desa, kalau berbicara tentang nilai itu, walaupun bagaimana nilai itu di usia tadi sebagaimana Pak sadar, pas ke 5 bulan itu sudah pasti berbeda. Maupun monoset atau apa kata monoset sebenarnya itu stabil ada di Pak. Terserah proses. Tetapi makanya kita harus pilih jenisnya. Jenis nilai yang mana? Contoh di Nirvana itu 80% jantan, sementara itu dia 90% jantan. Jadi itu sebenarnya yang kita lihat. Jadi kalau berbicara di kolam tambah, otomatis pasti dia minyak. Beda kalau di kolam terbang. Walaupun bagaimana demikian, yang pasti akan dimakan oleh yang jalan. Makanya tidak terlalu bentara, tidak mati apalagi kalau jadi di bloknya. Maksudnya kalau bloknya jadi di kolam lainnya itu sudah sekali, otomatis selama itu tidak bisa bertahan sampai langsung. Beda kalau di kolam tanah, otomatis tambah harta lain. Tapi penting. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kedua. Aja semuanya. Tapi Bu, jadi tadi sudah dijelaskan menyangkut masalah ibu tampak sebelum penebalan. Karena ini problem ini, guys. Kami selama bertambah tidak pernah dapat bantuan bumbu, ya. Karena mungkin dapat bumbu mungkin tidak dikasih kata tempatnya juga beda. Di toko-toko mungkin minta bumbu, nah bilang juga ke orang toko-toko. Salah kan, anehnya itu kan. Jadi kalau mau dapat hasil yang lebih bagus harus di buku. Nah itu diberikan tingkatan yang bagus. Kalau seperti masyarakat kita beli saja bibitnya berapa tuh? Mau lagi berikan buku jadi tambah telenusa senang saja yang kita pakai. Karena kalau kita mau cari yang lebih tinggi harus punya modal. Terima kasih. Lego. Terima kasih Pak Hasrin. Jadi pupuk untuk tambang memang jadi hemat selama ini Pak. Jadi sudah 3 tahun ya tambang itu tidak mendapat pupuk subsidi dari pemerintah. Jadi, namun sekarang sudah ada Pak. Sudah ada perintah dari KKP, Kementerian Kelautan, untuk mendaftarkan para pembeli tambang untuk mendapatkan hukum bersubsidi. Ya. Jadi selama ini kan yang hukum berbangsuin yang petani tambang mahal sekali ya, sampai karena subsidi di harga 400.000 besar, sementara di pertanian yang bersubsidi itu harga 125.000 Korea. Iya. 90 bukan? 90 berarti 90. Dan Israel 90 sekarang pada oh jadi ya mungkin memang ada perubahan mungkin Pak dengan kebijakan Pak Menteri Pertanian kita. Sekarang pupuk itu sudah tidak kayak dulu itu susah sekali dapat pupuk Pak. Biar pertanian padi itu kalau ke pengecer biasa tidak dapat juga. Padahal dia sudah dikatakan. Jadi sekarang memang kita bersyukur petani tambak ini penyuplai itu sudah mulai mendapatkan para petani tambak ini untuk mendapatkan pupuk. Tapi nanti Pak karena khusus di Mandalay saya belum melakukan ini Pak, karena saya tidak makin dari rumah. Jadi besok saya akan mengambil dana tambak untuk mendapatkan pupuk mensuplai tersebut. Karena syaratnya itu Pak, salah KTP, kemudian harus ada kartu kesukaan.
Iya, jadi kalau bahasnya nanti berbeda ketusukannya. Jadi nanti ditentukan lokasinya, kemudian berapa luasnya, dan kata beta saya minta Pak untuk kalian akan untuk mendapatkan kartu musik. Jadi kan dari Bapak adalah kami dan dinas untuk pelaku usaha perikanan sama dengan jalan pertanian itu kartu tani. Iya. Jadi kalau perikanan itu hati usulan. Iya. Jadi tadi pertanyaannya Pak Hasim tidak dihukum ya. Memang Pak kalau sistem tradisional itu mengadakan pakanalan. Jadi tanpa pembukaan itu pakanalan tidak akan tumbuh Pak ya. Tidak akan tumbuh pakanalan. Alami tanpa kecuali kalau kita sedangkan organik itu bisa. Jadi kalau misalnya pasar tidak tumbuh ya bagaimana organisme yang tidak bisa berkembang Pak. Jadi memang budaya itu perlu dilakukan untuk berbuat makanan. Saya rasa itu kasih. Terima kasih, Madam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masih semangat bisa lebih banyak. Dengan sudah asal ini barunya lawannya asal kembali dewa. Sekarang sebenarnya kita belum masuk ke pertanyaan ini kan teknologi berpengguna. Apa itu teknologi? Teknologi berpengguna. Apa aturannya? Teknologi itu kan bagaimana kita berinovasi, ya kan? Berinovasi dari tiga sebenarnya. Teknologi berinovasi artinya membuat hal yang baru sesuai dengan kebutuhan dengan pemanfaatan potensi. Tadi Pak Hasil sekarang kan angka pupuk, masalah pupuk daripada sibuk pusing dengan pupuk, kenapa nggak kita berinovasi bikin pupuk sendiri, kan begitu? Dari penghulu ini bisa, apa lagi namanya kalau bikin pupuk cair itu? Ya loh. Pupuk probiotik, kemudian yang kedua ada pupuk dengan memanfaatkan limbah. Ada cara bikinnya. Jadi ini saya kan produksi. Jadi ini kan inovasi. Jadi teknik itu ada tiga pertama inovasi adalah membuat hal yang baru. Kemudian yang kedua apa istilahnya? Ini memodifikasi hal yang sudah ada diubah sedikit sesuai dengan kebutuhan. Dan yang ketiga itu adalah apalagi itu adopsi itu yang sudah ada. Maka kita pakai lagi baru pakai. Nah, banyak inovasi tentu untuk menjawab permasalahan kita di lapangan. Petani untuk bagaimana caranya supaya itu tidak sampai begini. Itu kita bikin dari diri sendiri. Kita memanfaatkan bahan limbah daripada itu membuat lebih baik kita bikin jadi pupuk. Nah ini sebenarnya agak panjang dan butuh waktu khusus dengan bahan-bahan tersebut yang praktik sebenarnya. Mudah-mudahan Pak Desa mengajar Pak Desa bisa depan kalau seandainya ada kegiatan sendiri bisa kita bisa mengadakan kegiatan khusus untuk menjawab permasalahan upah dengan membuat pupuk sendiri. Kan gitu Pak Hasil daripada pusing lagi. Justru itu bisa bernilai ekonomis, bisa dijual ke tempat yang lain, bisa dijual ke petani-petani yang lain. Itu terkait dengan pupuk organik ya. Nah, banyak inovasi